Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wa unsur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada sore ini kita bisa kumpul di masjid ini dalam rangka taklim. Yang kita pelajari adalah Al-Quran, dan Al-Quran ini adalah sebaik-baik astaqal hadisi kitabullah, sebaik-baik berita, cerita, ucapan adalah kitabullah Al-Quran. Wa akhirul hadi, ya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Rasulullah SAW. Wa syarrul umuri, dan seburuk-buruk suatu perbuatan, muhdatsatuha, yaitu perkara-perkara baru di dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara baru di dalam agama itu namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu dhalalah, sesat, dan setiap sesat wa kullu dhalalatin finnar, masuk neraka. Baiklah jamaah yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang Al-Quran yang berkaitan khusus dengan Qiyamul Lail atau sholat malam atau sholat tahajud yang dikerjakan oleh kita setiap malam. Keutamaannya apa? Ayat-ayat yang bersangkutan itu ayat mana saja. Maka saya sangat menganjurkan dalam ikut kajian ini membawa Al-Quran terjemah paling tidak, ya, supaya kita cek ayatnya, apakah ayat itu betul, ya, yang kita baca, dan apakah pemahaman kita juga betul. Nah, jamaah yang berbahagia, sholat itu memang satu amal ibadah yang paling tinggi nilainya, dan kedudukannya tidak bisa tergantikan oleh ibadah yang lain. Bahkan ibadah sholat itu seakan-akan menjadi passwordnya, pembuka seluruh amal diterima atau tidaknya tergantung kepada sholat. Nanti suatu saat kita akan membaca hadis-hadis dan ayat-ayat yang berkenaan dengan
pentingnya sholat, keutamaannya sholat, bahayanya meninggalkan sholat, dan termasuk nanti apa saja yang mesti ada dalam kita mengerjakan sholat, supaya sholat itu tidak menjadi sia-sia. Karena nanti di akhirat ini ada orang beramal, amalnya sudah baik, sudah bagus menurut penilaian dirinya, tapi ternyata oleh Allah tidak dinilai sama sekali dan tidak ada harganya. Ya, coba sebelum kita masuk pada masalah syati sholat malam atau qiyamul lail dan keutamaannya, kita lihat ayat yang menerangkan kepada kita tentang orang yang sudah merasa berbuat baik, beramal sebaik-baiknya, tiba-tiba tatkala hisab nanti dibuang amalnya, tidak ditimbang oleh Allah sama sekali. Di dalam surat Kahfi ada yang ingat surat Kahfi surat berapa? Surat yang ke-18, karena dibaca setiap malam Jumat atau hari Jumat tentunya hafal. Monggo tolong saya tolong dibaca terjemahannya saja. Surat Kahfi surat nomor 18 ayat 103 104. Monggo ya. Paun, monggo Paun. Terus ayat berikutnya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Perhatikan ya. Qul a'unabbiukum, katakan wahai Rasul, ceritakan kepada umatmu nanti, orang-orang yang beramal setelah kamu nanti wafat akan melanjutkan ajaranmu. Katakan kepada mereka, a'unabbiukum bil akhsarina amala. Maukah kalau kalian saya beritahu orang yang paling rugi ya, amal-amal perbuatan yang dikerjakan. Siapa mereka itu? Dijelaskan pada ayat 104, alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang yang sia-sia usaha mereka fil hayati dunya, di dunia ini. Mungkin sudah infak, sedekah, nolong orang lain, umroh, barangkali juga haji tidak satu kali, atau mendirikan masjid yang banyak. Tetapi kata Allah, dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum, padahal mereka yahsabuna, mereka menyangka, annahum, sesungguhnya mereka yuhsinuna sun'ah, sudah berbuat sebaik-baiknya. Jadi menurut dia baik, tapi Allah tidak nilai baik sama sekali. Bahkan di dalam ayat yang ke-105, monggo Pak dibaca. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Dia coba tidak ditimbang sama sekali amalnya ya. Jadi ulaika, mereka ilutah alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka ingkar bi ayati rabbihim, tentang ayat-ayat mereka, syariat hukum yang diturunkan pada mereka. Mereka beramal, mereka puasa, mereka sholat, mereka haji, namun salah Pak. Jadi amal itu menjadi sia-sia kalau amal itu tidak mempunyai syarat amal soleh. Apa syaratnya? Syarat yang pertama adalah niatnya harus karena Allah. Niatnya karena Allah. Yang kedua, cara mengerjakan amal itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya. Jadi harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau menyimpang tidak diterima. Alladzina dhalla sa'yuhum, mereka sia-sia usaha mereka fil hayati dunya, di dunia ini, wahum, padahal mereka yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka sudah menyangka berbuat sebaik-baiknya, sudah berbuat baik. Misalnya contohnya apa? Kalau bukan orang Islam, karena pokok seluruh urusan itu Islam, kalau nggak Islam dan tidak ada apa-apanya.
Dia mendirikan mungkin gereja, menyantuni anak yatim, kemudian memberi sedekah gunung Merapi yang meletus dan lain-lainnya. Mereka tidak ada nilainya di sisi Allah besok di hari kiamat tatkala dimimbang, karena bukan orang Islam. Jadi kalau bukan Islam, seluruh amalnya sia-sia. Dola sa'yuhum fil hayatid dunya. Satu, kalau orang di luar Islam sudah jelas. Sekarang bagi orang Islam itu apa ada yang ada. Yang pertama, tatkala beramal niatnya tidak ikhlas karena Allah. Tatkala kita sedekah supaya dianggap orang dermawan. Kita sergap ke masjid supaya dianggap orang yang waduh, ya. Sekarang orang jadinya orang khusyuk, orang seperti ini. Tujuannya adalah pandangan manusia. Maka kalau niatnya bukan karena Allah, maka amal itu sudah tidak diterima. Sekarang niatnya sudah karena Allah, semata-mata mengharap ridha Allah, kok masih ditolak? Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sholat misalnya, ya jam sekian itu sholat duha, ya jelas tidak diterima. Puasa misalnya, ya sekarang puasa Ramadan, bukan puasa Ramadan, puasa di bulan Ramadan enggak. Atau puasa dengan aturan mengatur sendiri. Jam 12 siang makan dulu, setelah itu melanjutkan puasa, ya tidak diterima karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ada juga jenisnya puasa yang hampir sama, tetapi lain caranya, tidak pernah diperintahkan Nabi. Apa? Puasa ngebleng, puasa pati geni, puasa ngerowot, puasa ngalong dan lain-lainnya. Orang-orang Jawa itu suka aneh-aneh. Kenapa? Supaya mereka sakti, supaya mereka bisa ini, bisa meletik tanpa sedang, bisa mibur tanpa ulu, ya. Nanti omongannya bisa itu geni katanya. Apa saja yang diucapkan keturutan. Kita disuruh puasa sekian hari, wirid baca dzikir sekalian ya, sekian ribu kali. Pokoknya Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada orang mengajarkan kepada kita wirid dzikir kok lebih dari 100 kali, dipertanyakan. Karena tidak ada ajaran Nabi kita lebih dari 100 kali, 1000 kali, apalagi ribuan kali, bidah itu, ya, dan lain-lainnya. Kita tidak usah mengerjakannya. Yang diajarkan Nabi masih banyak, jangan mengerjakan yang di luar. Maka kata Allah Ta'ala, ulaika, mereka itulah alladzina kafaru, orang yang ingkar bi ayati rabbihim, dengan ayat-ayat Rabb mereka, tidak percaya dengan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka, sehingga tidak pernah membaca Al-Quran. Al-Quran tidak pernah dibaca, sholat tidak pernah dikerjakan, atau dikerjakan seingatnya saja. Kata Allah di dalam surat Toha ayat yang ke-124, Waman, surat Toha itu surat 20, Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, dari ayat-ayatku, dari Al-Quranul Karim yang diturunkan, tidak mau membaca, tidak mau memperhatikan, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka baginya penghidupan yang sempit. Meskipun kaya raya, hartanya banyak, pendidikannya tinggi dalam umum, tapi fa innahu ma'isyatan dongka, maka kehidupannya kehidupan sempit. Ada yang menjelaskan bahwa di kuburnya nanti mereka sempit, akan dihimpit dengan kubur. Dihimpitan kuburan itu ada Pak. Di kubur itu ada namanya nikmat kubur, ada namanya fitnah kubur, ya, ada namanya siksa kubur. Fitnah kubur itu pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur ini, ya. Kemudian siksa kubur, kita sudah tahu beberapa hadis atau ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan adanya siksa kubur, di antaranya himpitan. Setiap orang yang dikubur, masuk kubur, ada menerima himpitan. Himpitan itu ada yang keras, ada yang lunak, seperti seorang ibu memijit anaknya, kata Nabi kita. Ada yang sampai keras, sampai tulang rusuknya berpatahan. Nah, ini macam-macam. Fa inna lahu ma'isyatan dongka, kata Ibnu Abbas, dikuburnya nanti sempit dan menyempit, ya, akhirnya berpatahan tulang rusuknya. Wa naksuru yaumal qiyamati a'ma, maka besok dikumpulkan di akhirat dalam keadaan buta. Padahal orang melihat saja dibangkitkan dari kubur, ya, tatkala ditiup sangkakala ini, hubungan kekerabatan sudah tidak ada,
Orang melihat saling tahu, tidak mau saling menyapa karena kesibukan yang luar biasa ini. Maka dari itu harus kita persiapan sekarang ini. Kalau di antara kita masih belum yakin bahwa kita selamat, ayo kita mencari jalan keselamatan ini. Di antara perbaikilah sholat kita. Karena sholat kita ini, Nabi kita menjelaskan siapa yang sholatnya seperti sholatnya Nabi, cara-caranya benar, cara wudhunya benar, cara sholatnya benar, rukuk sujudnya pas, maka dijamin pasti masuk surga, bukan insya Allah, pasti. Tetapi kalau sholatnya tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan Nabi, maka tidak ada janji dari Nabi, dari Allah. Kalau Allah mau menyiksa, disiksa. Kalau mau diampuni, diampuni. Karena Allah memang maha pengampun. Maka dari itu sholat itu Nabi menandaskan solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatnya sebagaimana kamu perhatikan atau melihat aku sholat. Tadi bagaimana Rasulullah sholat, para sahabat memperhatikan. Sehingga para sahabat itu meriwayatkan sholat itu mutawatir. Cara rukuknya, cara takbirnya, cara sujudnya dan seterusnya sampai kepada kita itu mutawatir. Baik, kita lanjutkan ini. Alladzina dhalla sa'yuhum bil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi, dan mereka ingkar bahwa dia akan ketemu kepada Rabbnya. Fahabitat a'maluhum, maka hapuslah amal mereka, ya. Falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, besok di akhirat amalnya tidak ditimbang, sedekahnya, infaknya, ya, barangkali mendirikan banyak masjid tidak ditimbang. Karena apa? Kalau beramal menyalahi sunnah, ya, jadi ngarang sendiri, Nabi gak mengajarkan, dikerjakan, yang Nabi mengajarkan tidak dilakukan, ya, kita nanti akan mengikuti sunnah yang paling ditekankan. Dan para sahabat tidak pernah meninggalkan sunnah ini, yakni qiyamul lail atau sholat malam atau sholat tahajud. Bagaimana caranya kita sholat tahajud supaya sholat kita ini akan berbuah seperti Nabi atau para sahabat lah paling tidak. Para sahabat itu melihat akhirat itu, ya, sangat dekat sekali, seperti melihat di balik kaca kelihatan. Latarumnal jahim itu melihat neraka jahim itu di dunia kelihatan betul-betul mereka. Karena imannya yang sudah notok. Kata Sidina Ali, seandainya saya dinampakkan surga, dinampakkan neraka, maka amal saya tidak berubah, ya seperti ini sudah. Karena sudah paling notok, sudah beda dengan kita barangkali. Kalau ditunjukkan surga, ditunjukkan neraka, amal-amal yang mengantar surga ditunjukkan, amal-amal yang mengarah kepada neraka juga ditunjukkan. Waduh, kita di masjid terus zikir, semua harta kita habis, ya, kita sedekahkan, kita infakkan, sampai barangkali kita tidak memperhatikan diri kita. Maka sengaja ditutup oleh Allah, iman yang melihatnya. Jadi dada kita iman yang melihatnya. Baik, kita akan masuk kepada topik yang akan kita bahas, yakni sholat tengah malam atau qiyamul lail, ya. Sekarang keutamaannya dulu. Allah telah memerintahkan kepada nabinya agar mengerjakan sholat malam, ya, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra, surat nomor 17. Surat Al-Isra, surat yang ke-17. Ayat yang ke-79 atau 78. Wa minal laili fatahajat, ya. 79. Surat ayatnya 79, surat Al-Isra. Monggo Pak, mohon dibaca. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah, tak sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Iya, inilah keutamaan orang yang sholat malam. Maka orang itu akan diangkat oleh Allah di tempat yang terpuji nanti. Terpuji di dunia, terpuji di akhirat. Oleh karena itulah Rasulullah diturunkan satu surat yang khusus menerangkan tentang sholat malam dan perintah Nabi. Sholat malam itu bagi Nabi wajib.
bagi kita sunnah. Maka dari itu kalau Rasulullah suatu saat ketinggalan tidak mengerjakan sholat malam karena sesuatu hal, mungkin sakit atau apa atau yang lain, mereka menggantinya dengan sholat di waktu duka 12 rakaat. Kita pun disunahkan. Kalau mereka yang sudah biasa sholat tahajud istiqomah, tiba-tiba kita suatu saat nggak sholat tahajud, bangun langsung sudah Allahu Akbar, adzan subuh sudah dikumandangkan. Waduh, sudah habis waktunya sholat, kita datang ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Nanti sholat malamnya diganti dengan sholat di waktu duha 12 rakaat. Ya. Jadi sholat malam itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan keutamaannya kata Allah Ta'ala, asa, mudah-mudahan ayat asa karobuka, Tuhanmu membangkitkan kamu maqam mahmudah di tempat yang terpuji. Maka Rasulullah itu senantiasa mengerjakan sholat malam. Demikian juga para sahabat yang sibuk mempelajari hadis seperti Abu Hurairah dan beberapa sahabat dipesankan, jangan kamu tinggalkan wahai sahabatku 3 perkara. 1, witir sebelum tidur. Jadi kalau bisa, kalau kita khawatir malam hari tidak bisa bangun malam, tahajud tidak bisa, witir saja, jangan sampai ditinggalkan. Witir. Karena sholat witir itu sholat yang paling dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah, sholat ganjil. Ya. Maka Rasulullah pesan kepada Abu Hurairah, jangan tinggalkan. Abu Dhar juga bisa seperti itu, witir sebelum tidur. Sehingga kalau nanti malam bangun, misalnya Abu Hurairah itu senangannya belajar hadis, mengumpulkan hadis, memilah ini hadis tentang ini dan seterusnya, maka disuruh witir. Nanti kalau bangun malam, sholat tahajud saja, tidak usah witir. Jadi sholatnya tahajud tidak usah witir. Tahajudnya berapa? Tahajudnya 11 rakaat. Tetapi kalau kita bangun di awal malam, dibuka dengan sholat iftitah. Namanya sholat iftitah, bukan doa iftitah ya Pak. Sholat iftitah itu sholat pembukaan. Jadi tatkala kita bangun tidur, ya, begitu bangun baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur ya Pak ya. Mana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah Allahumma gfirli. Siapa yang bangun kemudian baca seperti yang saya baca tadi, kata Nabi kita akan diampuni dosanya. Ini ada doanya Allahumma gfirli. Dan kalau dilanjutkan dengan sholat malam tahajud, sholat tahajudnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah itu pergi ke kamar mandi. Kalau kita mampu, kalau kita tidak ada halangan atau tidak terlalu dingin, mandi. Karena mandi pada satu menyegarkan otak dan menyebabkan tidak gampang mudah pikun. Ya, ditelisiki, ya ternyata seperti mandi. Kemudian sholat malam yang diucapkan adalah kalimat-kalimat Allah. Orang-orang yang mengerjakan atau melakoni ilmu Jawa Pak, bangun malam membaca mantra-mantra yang tidak jelas itu, mereka bisa jadi sakti. Apalagi kalau kita bangun malam yang dibaca apa? Al-Quranul Karim, ya, firman Allah, kalamullah, maka orang itu pasti dijadikan orang yang hebat. Maka Nabi kita mengingatkan di dalam surat Muzammil dibangunkan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut, ya, qumil laila ila qalilan, bangunlah kamu di waktu malam, boleh tidur tapi sedikit saja, jangan banyak-banyak tidur. Nisfahu aw inqus minhu qalilan, separuhnya saja, separuh malam bangun, separuh malam boleh tidur, ya. Aw inqus minhu, atau kurangi dari separuh malam. Ya, misalnya sholat malamnya agak lebih maju sedikit, atau dikurangi boleh auzid, atau waratil Qur'an tartila, dan bacalah Al-Quran dengan inna sanulqi alaika qaulan sakila, aku akan meletakkan di dalam dadamu qaulan sakila,
kata-kata yang mantap, kata-kata yang berbobot kalau orang sholat malam. Maka dari itu kadang-kadang kita melihat orang itu berwibawa, padahal orangnya kecil, tidak banyak, seperti tidak punya kekuatan, tapi kita segan. Ya, itulah kewibawaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Rasulullah itu musuhnya itu takut kepada Nabi dan pasukannya dalam perjalanan 1 bulan sudah, ya, gentar. Karena inna sanulki alaika qaulan sakila. Inna nasyatal laili, sesungguhnya bangun di waktu malam itu ya asadu watan wa aqmukila, menjadi lebih mandes. Jadi jenengan kalau sholat malam, bangun malam, cobalah kalau masih adik-adik ini baca Al-Quran, hafalkan. Jam 1, jam setengah 2 bangun, kemudian mandi, sholat, iftitah 2 rakaat, kemudian dimulai sholat tahajud, ya boleh, ya 2 rakaat dulu boleh, atau diselesaikan 8 rakaat boleh, tutup witir boleh. Setelah itu gunakan untuk hafalan Quran sambil memahami. Insya Allah ibarat makanan tuh bleng masuk ke dalam hati. Ya. Ini memang bangun malam itu luar biasa sekali pengaruhnya. Saya akan bacakan beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan keutamaannya, ya, keutamaan bangun malam atau orang ahli tahajud. Nah, ini teman-teman yang dari jamaah tabligh itu biasanya tahajud kalau malam hari. Tidak mungkin tidak tahajud, tapi ada yang tahajud pokok tahajud ada, ya. Tapi ada yang benar-benar tahajud, benar-benar ingin mendapatkan, kalau orang Jawa, wisik wangsit dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada semacam seperti kalau kita ilham, ya, wahyu yang masuk ke dalam dadanya, ya. Karena dengan Allah taala menjelaskan ini ayat asaka rabbuka maqamam mahmuda, akan ditempatkan tempat yang terpuji oleh Allah taala. Nah, mari kita lihat ayat-ayat yang menerangkan tentang keutamaan bangun malam atau sholat tahajud. Tentunya tidak akan selesai 1 kali pertemuan, ya Pak, karena ayatnya juga banyak di dalam Al-Quran, belum hadis-hadis nabinya. Ini nanti disampaikan keutamaan yang lain. Dan orang kalau bangun malam, sholat malam tahajud itu wajahnya cerah, Pak, ya, wajahnya bersih begitu, ya. Karena hati juga terbersihkan. Orang sholat malam sudah insya Allah, ya, tidak akan senang ngerasani ghibah, caci maki, dijaga oleh Allah Ta'ala. Kata Allah di dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum anil lagwi muridun. Mereka dari perkataan, perbuatan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Orang mencaci, orang mengumpat, ya, itu tidak ada manfaatnya. Muridun, mereka berpaling. Nah, yang pertama, ya, saya bacakan di sini, ya. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang menjaga sholat malamnya, ya, itulah mereka yang berhak dan layak menerima kebaikan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan dicurahkan rahmat yang besar, kebaikan yang banyak bagi orang-orang yang ahli tahajud, ahli sholat malam. Masa kita tidak kepingin? Kalau kita kepingin jadi orang luar biasa, ubah kebiasaan kita. Tidur semalaman suntuk, tidur itu boleh, tapi jangan seluruh malam. Kita mulai jam 3 sampai subuh, itu sudah milik kita sama Allah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita sudah seperti itu, kok masih teretean golek utangan, salah barangkali. Ya, Allah Ta'ala akan menjaga kita, tidak hanya, ya, masalah urusan akhiratnya, dunianya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang sholat malam itu tidak hanya sholat malam, ya, sholat 5 waktunya itu juga dikerjakan secara sempurna. 5 waktu dikerjakan berjamaah dan di masjid, tidak berjamaah di rumah. Ayo coba kerjakan. Kalau nanti masih kok sik soro kabeh urip di dunia, maka barangkali ada salah di dalam diri kita ini. Karena saya membaca satu buku yang ditulis oleh seorang ulama besar namanya Profesor Dr. Haji
As-Siddiqi, orang yang senantiasa menjaga sholatnya itu, yang pertama dihilangkan daripadanya kesempitan penghidupan dunianya. Apalagi ditambah dengan sholat-sholat tahajud. Orang itu berwibawa, Pak. Jadi kalau jadi takmir masjid atau pemakmur masjid, ya, di samping ketaatan kepada Allah ditingkatkan, maksiat dijauhi sejauh-jauhnya. Jangan coba-coba kita menyentuh yang namanya maksiat, Pak. Orang berbuat maksiat itu asalnya bercahaya, ya, terang benderang hatinya, karena maksiat langsung padam. Langsung padam. Orang yang asalnya menghargai, menghormati, maka menjadi sebaliknya, menjadi menghinakan kepadanya karena perbuatan maksiat. Maka itu maksiat itu buaya, seperti racun kepada diri seseorang. Tinggalkan, sekecil apapun maksiat, jangan dianggap itu maksiat Allah, gaya cuma jawil saja kok. Ya jangan, ya jawil jangan. Pokoknya sudah bentuknya maksiat kepada Allah, jangan. Ingat, pada saat berbuat ini Allah melihat, malaikat mencatat, kulit menyaksikan, dan besok berbicara di hadapan Allah Ta'ala. Kulit berbicara, lidah berbicara, ya, pendengaran berbicara, penglihatan berbicara. Nanti kalau kita saya sampaikan ayat Al-Qur'annya semua ada, ya, seperti itu cerita kepada kita, ya. Nanti, ya, sedikit demi sedikit kalau kita belajar Al-Qur'an nanti langsung bleng juga tidak bisa. Maka kita lihat bagaimana Allah akan memuliakan orang dan memberikan rahmat kepadanya. Kita lihat di dalam surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat surat berapa, Pak? Ada yang ingat? Surat Az-Zariyat surat 51. Surat Az-Zariyat surat 51. Jadi paling tidak kalau kita ngaji ini, kita Al-Qur'an itu surat apa sudah gampang, sudah hafal sendiri. Enggak usah dihafalkan. Kalau dihafalkan ya susah lah, ya. Nanti hafal sendiri. Sering dibaca, hafal sendiri. Surat Az-Zariyat ayat 15 sampai ayat 18 dibaca satu persatu saja, saya terangkan. Monggo Pak dibaca, Pak Un. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga. Terus? Dan air dan mata air. Mereka mengambil apa-apa diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Ya. Mereka Terus. sekali tidur pada waktu malam. Ya. Dan pada hari akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Ya, cukup sampai di situ aja. Baca ini ayat ke-15. Innal muttaqina, Allah mengawali akan memuji orang yang sholat malam. Itu ayat 15 itu langsung diawali, innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu mestinya sholat malam, Pak. Kalau Bapak tidak pernah, Ibu tidak pernah sholat malam, jangan ngaku menjadi orang pertama bertakwa dulu. Karena di dalam Al-Quran, innal muttaqina, sesungguhnya orang yang bertakwa ini, kata Allah Ta'ala, fi jannati wa uyun, mereka akan nanti ditempatkan di dalam surganya sebagai rahmat dari Allah, wa uyun, dan di dalam surga itu terdapat mata air yang menyenangkan bagi penghuninya. Akhidhina ma'atahum rabbuhum, sambil menerima fasilitas apa saja dari Rabbnya, makanan, minuman, buah-buahan, ya, gelang-gelang dari emas, dari, pokoknya semuanya. Bidadarinya, bidadaranya barangkali kalau laki-laki barang seperti itu, semuanya diberikan oleh Allah Ta'ala. Akhidina ma'atahum rabbuhum, innahum, sesungguhnya mereka. Kenapa sampai dimuliakan seperti itu? Kanu adalah mereka qalilan, qabla dzalika, sebelum itu muhsinin, senantiasa berbuat baik. Jadi kalau kita jahat atau kita semua berbuat jahat, jangan pernah kita bermimpikan dapat surga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Karena kata Allah Ta'ala, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, dulu mereka tatkala hidup di dunia senantiasa berbuat baik. Ada tetangganya kok dilihat anaknya nangis, kenapa? Oh, belum sarapan tidak pagi, orang tuanya yang bapaknya belum pulang kerja,
tidak ada. Kita punya sesuatu, antarkan kepada mereka. Berilah mereka makan. Itu nilai seperti itu, barangkali itulah yang mengangkat kita nanti ke surga. Karena kita tidak tahu amal mana yang akan diterima oleh Allah, ya, dan dosa apa yang akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang tidak tahu. Saya pernah sedikit cerita ini. Saya hanya bersedekah yang tidak ada nilainya barangkali. Saya sholat subuh berjamaah di masjid, namanya di sana Al-Ikhlas. Ada seorang tukang becak juga sama-sama sholat berjamaah di masjid sama saya. Setelah keluar, saya lihat kok pakai kaos gitu. Sholat berjamaah kaos pakai sarung, ya namanya orang tidak punya barangkali. Saya ingatkan, Pak, kalau sholat berjamaah di masjid itu pakaian yang terbaik kita pakai, ya. Jangan pakai seperti itu, kaos seperti saya tidak punya, Ustaz. Punyanya hanya ini. Waduh, ya. Bapak mau baju saya ini, ya, saya punya baju. Mau Pak. Saya lepaskan baju itu pada saat itu. Saya pulang dalam keadaan pakai kaos singlet saja, tak saya di rumah. Ya, ditanya istri saya, loh kok pakai itu? Ya, tadi ada orang yang tidak punya pakaian saya terpaksa saya berikan. Kenapa? Saya sudah menegur dan saya harus membantunya. Sudah tanya seperti itu. Beberapa hari kemudian saya dipanggil orang, diberangkatkan haji, Pak. Cuman seperti itu. Itu bukan ketepaan, bukan pas ketepaan begitu. Dan satu saat pernah juga yang lain. Saya diantari ke rumah uang membawa map itu dikasih witan siapa yang isinya uang itu namanya apa, Pak? Pak? Cek ya, namanya cek, dikasih cek, datang ke rumah orang itu tidak begitu kenal. Pada tahun 1996 ini dia nilainya 10 juta pada saat itu. Haji hanya 8 juta. Hanya bersedekah sedikit loh, Pak. Ya, inilah kita nggak tahu mana amal mana, tapi kalau saya membaca di beberapa buku, kalau kamu beramal baik kemudian dibalas seperti itu balasan yang kecil karena dibalas di dunia. Balasan yang baik itu kalau dibalas di akhirat, kalau kamu dibalas dengan diselamatkan dari jilatan api neraka, baru itu balasan yang sesungguhnya. Kalau di dunia balasan yang kecil, tapi kita sudah melihat balasan yang sangat besar hanya dengan amal itu. Maka itu jangan meremehkan sekecil amal apapun kita, ya. Karena Allah pasti membalas. In aksantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, perbuatan baik itu kembali kepada diri sendiri. Man amila sholihan falinafsih. Barang siapa beramal soleh untuk dirinya sendiri. Maka di situ disebutkan di dalam ayat ini, orang yang bertakwa ini mereka akan dimasukkan surga, menerima segala fasilitas. Apa penyebabnya? Dulu di dunia, ya, kanu qabla dzalika muhsinin, sebelum itu senantiasa berbuat baik. Perbuatan baik apa yang menonjol? Disebutkan di dalam ayat yang ke-17, kanu adalah mereka itu, orang yang dimasukkan surga itu, qalilan minal laili ma yahjaun, sedikit sekali tidur di waktu malam. Sama hitung sekarang. Malam itu kalau kita mulai jam 6 misalnya, ya, sampai jam 6 pagi. Berapa jam kita tidur, berapa jam kita bangun. Ya. Bangun yang bermanfaat untuk Allah, bukan untuk nonton sepak bola, untuk yang lain bukan, tapi untuk Allah Ta'ala. Bangun kadang-kadang teteskan air mata kita bermunajat kepada Allah Ta'ala. Rasakan nanti. Kalau Bapak betul-betul karena Allah rasakan, tidak lama 40 hari atau lebih sedikit, Bapak sudah merasakan betapa sejuknya hati itu. Melihat istri, melihat anak, melihat harta ini, semua menyenangkan kita. Karena itulah tanda-tanda rahmat Allah sudah turun kepada mereka. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihim yastaghfirun, dan di waktu sahur yastaghfirun, senantiasa mohon ampun kepada Allah. Jadi sholat malam ini diakhiri kalau malam sebelum subuh istighfar, Pak.
Mohon ampun kepada Allah karena kita tidak tahu dosa mana yang akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Istighfar. Maka kalau kita sholat kan, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, apa yang diucapkan duluan adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali kan Pak ya. Kenapa? Sholat kita itu barangkali masih kita mohonkan ampun kepada Allah karena tidak khusyuknya, kurang konsentrasinya, belum mengingat Allah sepenuhnya. Ayo kita perbaiki bagaimana caranya ya supaya kita sholat khusyuk. Karena sholat khusyuk itu janjinya Allah adalah diberi surga, namanya surga Firdaus. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun ya. Jadi mereka yang sholat khusyuk. Nah, kalau sholat kita belum khusyuk ya barangkali masih ditangguhkan ya. Khusyuk itu apakah harus tidak ingat apa-apa? Tidak. Khusyuk itu kita betul-betul selama kita sholat tertuju kepada perbuatan kita sholat. Kita tidak dirampas oleh setan mengingat ya sesuatu selain Allah. Jadi wabil asharum yastaghfirun, kita sholat malam, bangun malam dibuka dengan 2 rakaat sholat ringan ya Pak namanya sholat iftitah. Setelah itu sholat 4 kali salam atau 8 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, saya 4 rakaat ini tahajudnya. Setelah itu witir 3 rakaat. Hanya witir itu boleh witir 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat juga boleh kita witir. Terserah ya, kita bisa witir seperti itu. Tapi witir yang biasa, yang umum adalah 3 rakaat dengan 1 kali salam ya, dengan 1 kali duduk tasahud ya, tidak seperti maghrib tasahud awal dan tasahud. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak sedikit ya, monggo silakan. Kalau ada, dan waktunya sudah pas. Ini waktunya sudah dekat. Baiklah, mungkin nanti atau kapan-kapan kita ketemu lagi. Bapak siapkan pertanyaan-pertanyaan apa-apa yang ingin ditanyakan berkaitan dengan mungkin sholat atau sholat tahajud atau yang lain-lain. Jadi dalam kajian ini Bapak boleh bertanya apa saja dalam masalah urusan agama. Yang jelas tanya untuk diamalkan, bukan tanya untuk berdebat ya Pak ya. Kalau berdebat saya tidak bisa ya, bisa melayani berdebat. Kalau bertanya yang diamalkan apa, caranya bagaimana, itu dalilnya apa ya, seperti itu. Sementara cukup dulu ya Pak ya. Kita suatu saat kita lanjutkan nanti 1 bulannya akan datang ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.